Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak hadir? Alisa, Bu. Alisa. Alisa kemana? Sakit. Sakit. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM pimpin doa. KM-nya Nisa ya, silakan Nisa. Sebelum memulai pembelajaran baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mau nanya terlebih dahulu. Materi minggu kemarin ada yang masih ingat nggak? Tidak, Guru. Masa Tidak. minggu kemarin kita belajar mengenai macam-macam sujud. Masih ingat kan? Masih ingat? Nah, untuk sekarang materi pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai azan dan juga iqamah. Nah, Bu, apa sih tujuan kita mempelajari materi azan dan juga iqamah ini? Ada yang tahu nggak? Baik. Tentunya tujuannya banyak sekali ya. Tujuan dan manfaatnya kita bisa mengetahui apa itu pengertian azan dan juga iqamah, bisa mengetahui hukum-hukumnya, apa azan dan juga iqamah, dan masih banyak lagi. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai azan. Ada yang tahu azan itu apa? Menurut bahasa, ada yang tahu? Tidak, Bu. Baik, azan menurut bahasa berarti pemberitahuan, ajakan ataupun panggilan. Panggilan untuk apa? Tentunya panggilan sholat. Betul sekali. Nah, jadi azan itu menurut istilah adalah pemberitahuan kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Nah, jadi tadi azan itu adalah pemberitahuan. Nah, bahkan ya pada masa sekarang itu kan jangkauannya sudah luas ya. Jadi azan itu tidak hanya bisa didengar di mana? Di masjid saja, tetapi sudah bisa didengar di alat-alat elektronik seperti handphone, apalagi televisi, betul, radio, dan masih banyak lagi alat-alat elektronik lainnya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak siapa pertama kali mengumandangkan azan? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Nah, beliau adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan di dunia ini. Nah, beliau itu diperintahkan oleh Rasulullah pertama kalinya mengumandangkan azan di mana? Di Masjid Nabawi, itu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Tepatnya di mana? Di Madinah. Tuh, sekarang. Nah, sekarang ada yang tahu nggak hukumnya mengumandangkan azan? Ada yang tahu? Hukum mengumandangkan azan yaitu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad, Bu? Sunnah muakkad yaitu sunnah yang dianjurkan atau dikuatkan. Gitu. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa saja syarat-syarat seorang muazin? Orang yang menggunakan azan disebut apa? Muazin. Untuk sekali. Nah, di sini ada beberapa syarat seorang muazin. Yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Beramal. Ya, betul. Tapi yang pertama Islam dulu. Tentunya Islam dulu. Jadi muazin itu tentunya harus beragama Islam ya. Tidak sah azannya apabila selain yang beragama Islam, yang Kristen dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada berakal sehat. Nah, tidak sah juga orang yang azan itu orang yang tidak berakal seperti orang yang gimana? Gila, orang gila, betul sekali. Nah,
balik ataupun dewasa. Ada selanjutnya apa? Laki. Terus sekali. Nah, jadi makanya juga sebaiknya laki-laki dianjurkan untuk laki-laki ya. Jadi wanita itu tidak dianjurkan untuk azan, namun jika di antara wanita saja, jadi lingkup wanita saja gitu, nah itu hukumnya boleh untuk memandangkan azan. Nah syarat selanjutnya memiliki suara yang bagus dan juga lantang tentunya. Dianjurkan sekali ya kalau seorang muezzin itu memiliki suara yang bagus dan juga lantang. Nah selanjutnya yang terakhir itu mengetahui waktu masuknya sholat. Nah itu tadi mengenai azan. Nah selanjutnya ada yang tahu nggak lapaz azan? Angel tuh tahu. Angel. Oke, Angel. Pasti anak-anak ibu ini suka, yang cowoknya suka itu ya, suka azan di masjid ya. Masya Allah, percaya ibu di sini anak ibu soleh, yang perempuan juga soleha. Nah, ketika azan berkumandang, dianjurkan untuk apa kita? Berdoa dan juga menirukan, menjawab azan, menjawab dengan menirukan apa-apa azannya. Seperti ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, dijawabnya apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Nah, selepas azan dikumandangkan, kita diajarkan juga untuk apa? Membaca doa. Pada hafal belum? Sedikit. Oh sedikit, boleh bacain dong. Boleh bacain yuk. Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudan ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah itu adalah doa selepas azan. Nah tadi disunahkan untuk berdoa. Nah karena adanya dalam sebuah hadis, salah satunya di dalam hadis yang bunyinya ad-du'a la yardu bainal azan wal iqamah. Nah, jadi tidak akan ditolak sebuah doa itu di antara azan dan juga iqamah. Jadi kita diajarkan untuk berdoa selepas azan. Nah, itu selanjutnya itu materi mengenai azan. Selanjutnya kita membahas mengenai iqamah. Nah, sekarang iqamah ada yang tahu? Menurut bahasa apa itu iqamah? Ya, jadi iqamah itu berasal dari kata aqama yuqimu iqamatan. Ya, iqamatan. Iqamatan yang artinya apa? Yang artinya menegakkan, berdiri, mendirikan ataupun melaksanakan. Melaksanakan untuk apa tadi? Untuk sholat tentunya. Untuk sholat. Jadi dalam konteks ini itu bahwa iqamah itu berarti menegakkan sholat, yaitu bacaan yang menandakan sholat akan segera dimulai, akan segera didirikan. Tentunya setelah iqamah itu setelah azan berkumandang. Nah itu untuk iqamah. Nah sekarang ada yang tahu nggak hukum iqamah itu apa? Sama kayak tadi azan, apa hukumnya? Sunnah itu sunnah yang dianjurkan. Nah itu untuk materi mengenai iqamah. Nah ada yang tahu nggak doa selepas iqamah apa? Nggak tahu? Baik, kita akan bacakan. Doa selepas iqamah yaitu aqamahullahu ba'da mahamada man samawati wal ard wa ja'alani min sholihi ahliha. Nah, kalau belum tahu pada hari apa ya nanti di
dulu ya. Ya, oke. Nah, itu mungkin materi mengenai azan dan juga iqamah. Barangkali ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada Bu. Oh, apa pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu manakah yang lebih berhak mengumandangkan azan antara laki-laki dewasa yang suaranya kurang bagus dengan anak kecil yang suaranya bagus? Ya, Jadi gimana Bu? pertanyaannya yaitu mana yang lebih berhak mengumandangkan azan antara laki-laki dewasa yang suaranya kurang bagus dan juga anak kecil yang suaranya lebih bagus, gitu kan? Sebenarnya keduanya juga berhak untuk mengumandangkan azan, tetapi yang lebih dianjurkan ataupun sebaiknya yaitu laki-laki yang sudah dewasa meskipun dia suaranya kurang bagus. Nah, karena mungkin orang dewasa itu bacaannya itu lebih pasti gitu kan dalam melafalkan lafaz azannya gitu kan. Karena tadi juga ada di dalam syarat-syarat seorang azan gitu kan, bahwa yang azan itu tentunya harus balik, harus dewasa gitu kan. Mungkin itu jawabannya bagaimana? Udah Bu, nanti Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Baik. Kalau tidak ada, mungkin Ibu akan membacakan kesimpulan materi azan dan juga iqamah pada hari ini. Nah, jadi azan itu panggilan masuk waktu sholat. Panggilan masuk waktu sholat. Sedangkan iqamah apa? Panggilan bahwa sholat akan segera dimulai, segera didirikan. Nah, sedangkan azan juga dilakukan sebelum iqamah. Kalau iqamah dilakukan setelah azan. Kalau azan itu bacaannya lebih apa? Panjang. Sedangkan iqamah bacaannya lebih ringkas, lebih pendek. Dan juga ada lafal qad qamatis sholatnya itu untuk iqamah. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat berjamaah. Nah, kepada anak-anak Ibu semuanya bisa untuk baca-baca terlebih dahulu ya di buku baca atau buku paket ataupun di internet, bisa itu banyak sekalinya. Nah, mungkin sekian apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.